perkataan Nabi Muhammad aja masih nyuri gitu dari tulisan Paulus. Kalau sedemikian kalian benci sama Paulus, kenapa kalian curi gitu loh perkataan Paulus di Korintus nih. 1 Korintus 2 pasal 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Tuhan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuh, betapa munafiknya. Kita menyaksikan Dialog Kristen yang membahas perbandingan ayat dalam Al-Quran dan Alkitab secara terbuka dan penuh rasa hormat. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Simak pembahasannya sampai selesai dan temukan poin-poin menarik yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mau bahas ini dulu nih, kenapa mereka suka menyerang Paulus ya. Ini saya buka dari hadis dulu nih ya. Muslim 2824. Ini hadis Daif Muslim ya, teman-teman Islam, Daif Muslim 2824. Di sini nabimu bersabda ya, Allah yang maha tinggi dan agung bla 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 bla, aku telah mempersiapkan hamba-hambaku sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Daif Muslim ya. Berikut Daif Bukhari 3244. Di sini juga Nabi bersabda, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Kalau sedemikian kalian benci sama Paulus, kenapa kalian curi gitu loh perkataan Paulus di Korintus nih. 1 Korintus 2 pasal 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Tuhan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuh, betapa munafiknya tuh. Nah, perkataan Nabi Muhammad aja masih nyuri gitu dari tulisan Paulus. Ya, lucu ya. Itulah. Sekarang kita lompat ke yang paling awal, Nabi Adam deh, penciptaan. Ini saya yakin Paking udah tahu lah. Kemarin ya izinkan saya nyebutin Bu Fatimah ya. Saya dengan Bu Fatimah dengan Pak Stenker nemuin gitu. Ada 3 ayat yang kaitannya saat penciptaan Adam. Kalau di dalam kitab suci mereka, begitu Adam selesai diciptakan, Allah SWT ini berfirman gitu ya kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka semua sujud kecuali iblis. Nah, narasi ini nih tidak ada di kitab suci manapun. Ini spesial cuma ada di Quran. Ini ada di Al-Baqarah 34. Dan ini nggak cuma sekali. Ada juga di surah Al-Isra ayat 61 dengan narasi yang sama. Sujudlah kamu semua kepada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Diulangi lagi di surah Taha QS 20 ayat 116. Sujudlah kamu kepada Adam, mereka pun sujud kecuali iblis. Nggak cukup 3, diulangi lagi di Al-Araf. Bersujudlah kamu kepada Adam, mereka pun sujud kecuali iblis. Nggak cukup 4, ditambah 5. Surat Shad ayat 3. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Yang ke-6, surah Al-Hijr ayat 30. Bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Nah, ini semua nggak ada di kitab suci nih. Adanya di buku dongeng. Ini tadi saya udah buka ya, surat Taha ya. Sujudlah kamu semua kepada Adam, kecuali iblis, dia menolak. Narasinya ditambah nih. Di surat Shad. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri. Di surat Al-Baqarah, nambah lagi narasinya. Mereka pun sujud kecuali iblis, ia menolak dan menyombongkan diri. Nah, kita bandingkan aja ya dengan buku ini nih. Ini Cave of Treasures, terjemahannya Kitab Harta Karun. Kisah Gua Harta Karun, ditulis tahun 590 Masehi, 20 tahun sebelum Muhammad dapat wahyu. Di sini tertulis, Allah berkata kepada setan ya, datang engkau, sembahlah gambar dan rupaku.
setan menolak dengan sikap arogan dan kurang ajar. Oh, dibandingkan aja kiri kanan, narasinya sama persis kata per kata. Ini bukti kecil, bukti kecil kalau kitab sucinya tuh nggak ada sebenarnya. Kitab sucinya ini produk mesin fotokopi, Pak Ikim. Nah, dengan narasi sama nih, ini juga sama. Di Al-Hijr tadi kan, jadi setannya udah menolak nih. Sama ala SWT, iblisnya ditanyakan, kenapa kamu menolak sujud kepada Adam gitu ya. Nah, dia nggak mau sujud karena merasa Adam tuh diciptakan dari tanah liat di surah Al-Hijr. Di surah Sot, narasinya bertambah nih. Iblis berkata, aku tuh lebih baik dari Adam karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Di Al-Araf juga diulang lagi narasi yang sama gitu di surah yang lain. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan Adam dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, kita bandingkan ya. Ini Injil palsu Bartolomeus. Ditulis di abad keempat gitu ya. Gospel or Questions of Bartolomeus. Source-nya ada di sini. Nah, di sini yang berkata malaikat agung Mikael nih. Jadi malaikat Mikael berkata kepada setan ya atau iblis ya, sembahlah patung Allah yang telah ia buat menurut rupanya. Tapi setan berkata, aku adalah api dari api. Akankah aku menyembah tanah liat dan materi? Tuh, kata per kata. Nah, sama persis ya. Oke, kita lanjut. Selesai dari Adam, kita lanjut ke keturunannya Adam. Kalau kita punya Kain dan Abel, di sebelah namanya dimulafkan. Jadi Kabil dan Habil. Dimulafkan. Iya, jadi Kabil dan Habil. Nah, kita kan punya Kain dan Hebel. Sulaiman tuh dimualafkan ya. Nanti Pak, mungkin kalau ada waktu penutup saya ke sana. Ini kisahnya teman-teman tahu lah ya, ini kisah sekolah minggu lah di Kejadian 4. Ini ketika tindakan kriminal pertama kali terjadi di dunia kan ya. Jadi berkata kepada Abel gitu ya, marilah kita ke padang. Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, lalu membunuh dia. Titik, udah selesai. Nggak ada cerita lain di Bible, udah cukup jelas gitu ya. Nah, kalau di Quran ada narasi yang berbeda nih. Ini ada di Al-Maidah ayat 27. Ya, ini saya tandain kisah kedua putra Adam. Jadi kita nggak usah capek-capek baca semuanya. Ya, ada Habil, ada Kabil. Habil ini Abel, Kabil ini Kain. Nih, jadi sebelum Abel ditewaskan oleh Kain, ini ada dialog di Quran nih. Kabil berkata bla bla bla, lalu Habil berkata bla bla bla. Nah, barulah si Kabil memukul Habil. Nah, narasi ini nggak ada di kitab suci manapun nih. Adanya di Targum. Nih ya. Targum ini udah ada di tahun 600 nih, 600 Masehi. Ya, 300 sampai 600 Masehi. Source-nya ada di sini. Ini namanya Neofiti Genesis. Ini kalau nggak salah bahasa Aramaik. Di sini mengisahkan hal yang sama, Kain dan Abel. Ketika mereka berdua pergi ke lapangan terbuka, ya, Kain menjawab dan berkata kepada Abel, bla bla bla. Lalu Abel menjawab dan berkata kepada Kain, bla bla bla. Nah, itu barulah di sini keduanya berdebat. Kain bangkit melawan Abel saudaranya dan membunuhnya. Nah, dari situ. Dan ini bukan kitab suci nih. Neofiti Genesis ini bukan kitab suci. Targum ini kan sejenis tafsir. Tafsir terjemahan dari bahasa Aramaik. Nah, kenapa bisa ada dalam Quran yang dianggap wahyu? Bukan wahyu kan ya artinya ya. Sekedar ini karya salin dari karya tulis orang. Karya salin. Iya. Nah, ini kalau saya boleh bahas detail nih tentang Kain dan Habil di Quran, ini di Al-Maidah juga ya. Jadi ini ceritanya sama lah sama di Bible lah. Keduanya ini mempersembahkan kurban kan ya. Si Abel diterima, Kain enggak kan kalau di tempat kita. Di sini juga sama nih. Habil diterima kurbannya, Kabil tidak diterima. Kemudian Kabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu Habil.
Nah, ini nggak ada nih narasi ini nih di kitab manapun, di buku manapun ya. Narasi ini adanya di puisi, Pak. Kita tahu kebiasaan ini bapak-bapak gereja terdahulu, terutama dari Syria Ortodoks, mereka suka sekali kan membuat syair, membuat puisi gitu, supaya mempermudah katekisme, termasuk Uskup Yakub dari Seruk itu. Ya, ya. Cerita 7 pemuda dari gua itu kan sebenarnya khotbahnya Uskup Yakub yang ditulis dengan bahasa puitis, dilihatlah sama penulis Quran, disalin jadi surat Al-Kahfi. Demikian juga ini ada seorang Kristen namanya Ishak dari Antioquia. Dia buat khotbah tentang Kain dan Abel. Jadi ini puitis nih. Di sini Kain berkata, karena Tuhan telah berkenan pada kurbanmu, tapi menolak kurbanku, aku akan membunuhmu. Ini ada yang dalam kurung, ini bahasa Syria nih. Saya juga nggak maafkan saya kalau saya salah bacanya ya. Katel nalak, gitu ya. Karena dia telah memilih-milihmu dan bla bla bla. Nah, di sini ketahuannya penulis Quran ini nyontek, kita lihat bahasa Arabnya nih yang dipakai buat membunuh. Ini ya bahasa Inggrisnya, surely I will kill you. Tadi loh kata-kata si Kabil, aku akan membunuhmu. La aktulanaka, sama persis kan katel nalak. Ini yang diserap ke dalam bahasa Arab, dijadikan ini, sehingga penulis Quran ini ketahuan nyontek dari khotbahnya Ishak dari Antioquia ini bahasa Syria. Itu. Demikian juga narasi ketika Habil menjawab gitu ya. Waktu Kabil protes, kurbanmu diterima Habil, tapi kurbanku nggak diterima. Nah, Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Demikian juga di khotbahnya Ishak ini dari Antioquia. Abel menjawab, kesalahan apa yang telah kulakukan jika Tuhan berkenan kepadaku? Tuhan berhak memilih atau menolak sesuai kehendaknya. Nah, sama ya narasinya. Tuh. Jadi kalau ada yang berbeda di Quran ya, mereka selalu bilang nih ya, teman-teman Islam selalu bilang itu artinya menyempurnakan yang tidak ada di Alkitab dan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Mereka bilang itu merupakan satu penyempurnaan. Itu salah, teman-teman Islamku. Itu bukan penyempurnaan, tapi itu hasil pencurian. Maksudnya kalian penulis Quran ini tega sekali gitu loh. Khotbah pun disikat gitu loh. Khotbah. Ini khotbah gini, hasil karya manusia, hasil puisi itu disikat, dijadiin tulisan di ayatnya. Begitu. Ya, ini hasil curian semua. Mereka tuh tahu nggak Pak ya yang begini-begini tahu nggak ya? Nggak tahu Pak, karena cuma bisa nyanyi. Dia nggak ngerti bahasa Arabnya. Kalau saya kan pribadi, saya bukan ahli teologi, saya bukan ahli hermeneutik, saya cuma penggemar dongeng. Jadi saya baca terjemahannya nih. Iya, ini di Quran ini jadi tertarik kan, kemudian baca-baca artikel, kok ada yang beda, kenapa bisa beda gitu ya sama Bible gitu. Ternyata. Dari mana bedanya, nyari ketahuan gitu. Aduh. Nah, ini masih sama nih di ayat 31 ya. Ini situasinya jadi Abel tuh udah tewas. Habil udah tewas, si Kabil kebingungan nih, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Allah SWT mengutus seekor burung gagak untuk menggali tanah, memperlihatkan kepada Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat Abel gitu. Narasi ini nggak ada di kitab suci, nggak ada. Adanya cuma di sini, di Midras. Midras ini tafsir Yahudi. Tunggu dulu. Ini yang dia ngomong abad berapa? Pak Abram. Yang mana, Pak King? Yang di Quran? Tadi itu yang tadi burung menguburkan, kasih contoh kubur temannya. Abad ke-7, Pak. Nah, abad 1 memang manusia kubur manusia pakai apa? Nah, ini kan supaya ini Pak, apa? Bukan. Maksud saya itu kan dongengnya mereka itu kan begitu. Kan kita kalau pakai otak yang cerdas, abad 1 itu kan sudah banyak, sudah sejak
peradaban sudah banyak sekali. Enggak, Ya. gini Pak, kita harus menyikapi ini dengan kacamata mereka. Kacamata penulis Quran ya. Sekarang saya jadi ada istilah baru, penulis Quran, karena Quran ini ditulis orang, dibuat orang, dibuat manusia. Jadi Kacamata bukan gedebuk dia, ya. ya bukan Pak, udah jelas bukan. Oh. Ini kan sama zamannya. Kabil Habil ini sejaman dengan Kain Abel. Ya. Ya, berarti di masa itu kan kita nggak tahu gimana cara orang menguburkan jasad gitu, kita nggak tahu. Makanya di sini petunjuknya Allah mengutus burung gagak ngasih tahu si Kabil. Cerita ini pertama kali saya anggap wah ini fantastis juga ya. Setelah cari ya ternyata kisahnya udah ada di Midras. Midras ini ratusan tahun sebelum Quran. Di sini tertulis ya. Yang Maha Kudus terpuji Dia memilih 2 burung yang bersih, menyuruh salah satunya membunuh yang lain, lalu menggali tanah dan mengubur korbannya. Kain belajar dari hal ini apa yang harus dilakukan. Oh, ya begitulah ceritanya. Kalau itu Mari, gagak dari awal ciptaan dulu, kok sekarang gagak? Saya belum pernah ada ibadah pemakaman burung begagak. nggak ada. Iya Pak, yang ada juga gagak nongkrong di kuburan ya Pak. Kalau di film-film ya. Jadi film-film itu, film-film horor. Iya, memang nggak pernah ada Pak, gitu. Iya. Karena Midras ini yang di sebelah kanan ini kan saya bagi 2 kiri kanan ya. Yang Midras yang di sebelah kanan ini nih hasil imajinasi manusia. Ini tuh dongeng gitu. Dongeng mereka diambil, ditelan bulat-bulat sama penulis Quran, disalin gitu ceritanya. Dianggap sebagai sesuatu yang dimodifikasi lagi Pak. Parahnya dimodifikasi. iya, dimodifikasi gitu. Oke. Gawat. Oke, Yes, kita lihat nih ada perbedaan apa lagi ya. Oh, ini perbedaan paling hakiki nih. Wow. Tentang Nabi Nuh, kita lompat ya. Kan tadi Adam udah keturunannya, sekarang Nabi Nuh nih. Jadi, kalau di Islam itu, bahteranya Nabi Nuh tuh berlabuhnya di Gunung Judi. Judi. Iya, Gunung Judi. Kalau di Bible, bahtera itu kandasnya di mana? Ararat gitu ya. Ini bukan bikinan saya ya. Kita lihat kitab Ibraninya ya. Tuh, Ararat ya, sama ya. Nah, kenapa bisa jadi judi nih, gitu ya? Di Al-Quran ini beneran judi ya, bukan bikinan saya juga ya. Oh, Nih kalau ada yang bukan pintar bahasa sekedar Arab nama nih. ya? Hah? Bukan sekedar nama ya, memang judi. Oh, the Bukan. judi. Namanya Iya judi. nih, Al-Judi buat mereka. Iya. Kenapa di Quran bisa nongol gunung judi? Karena si penulis Quran nyontek dari kejadian bahasa Aramaik. Nih, kitab Peshitta. Peshitta kan kitabnya orang Syria nih. Ditulis tahun 200 Masehi. Di sini tertulis, dan bahtera itu berhenti di pegunungan Kardu Kurdi. Itu yang dicontek sama penulis Quran. Nah, sekilas ini kayaknya bunyinya nggak sama kan ya, antara judi dan Kardu Kurdi. Tapi kalau kita lihat evolusi bahasanya, etimologinya, awalnya kan Kardu Kurdi nih. Ya. Ketika Yunani masuk, Romawi masuk, namanya berubah jadi Gordien. Dari Gordien ini ya, banyak yang dipendek-pendekkan lah, jadi Gordi. Nah, dari sinilah penulis Quran yang jelas-jelas orang Arab ngambil nama judi. Kita tahu sama-sama kan kalau orang Arab ketemu huruf G, nggak bisa mereka jadinya J. Jadi Jordi ini jadi judi. Contohnya ini teman-teman, Gehinom jadi Jahanam, Hagar jadi Siti Hajar, Goliat jadi Jalut, Gabriel jadi Jibril. Nah itu Pak, semua yang G jadi J, ya itu mereka ngambil dari situ, gitu. Aduh, kasihan ya. Ya kasihan memang. Kasihan betul. Ini saya mau ngomongin apa ya? Ngomongi ini aja, donditan Pak. Ya ini Pak, karena dia nggak mau pernah bahas kitab sucinya sendiri, biar kita yang bahas aja di sini. Iya, Islam kalau kau bahas kitab sucimu dengan jujur,
Saya enggak percaya kalau kau akan tetap di sana itu saya enggak percaya. Kecuali tidak cerdas, ya, kecuali tidak cerdas, ya, begitu ya, dan itu bisa Ya. didemonstrasikan. Silakan Pak, selesaikan, lalu Pak Ya, Abu. satu lagi narasi kalau Quran itu bukan datang dari Tuhan ya, datang dari Hmm, penulis, seorang penulis yang tidak luput dari kesalahan. Ini hmm, kejadian 37 ketika Yusuf dijual. Kita semua udah tahu kalau Yusuf dijual seharga 20 shikal perak. Tapi di hmm, Quran bisa jadi dirham. Mereka menjual Yusuf dengan harga murah, beberapa dirham. Dirham ini belum ada. Dirham ini adanya di tahun 224 Masehi. Yusuf hmm, hidupnya di 1500 sebelum Masehi. Ini hmm. udah salah fatal. Gitu. Berarti Ini artinya beneran. ini karang-karang ya Pak ya artinya ya? Kenapa, Pak? Ya begitu. Artinya ngarang-ngarang ya? Ngarangmologi. Saya mencoba berpikir positif gini, Pak. Hmm, Mereka tidak mengerti sikal perak. hmm, Ini kan bukan mata uang nih sebenarnya nih. Ini cuma pecahan-pecahan logam aja. Nanti ditimbang beratnya jumlahnya ada 20 di masa Yusuf itu, Pak. Tapi hmm, karena mereka melihat kata peraknya dan di saat Quran ditulis itu, mereka kan udah punya dirham. Dirhamnya Persia itu, dirham. Nah, mereka pikir itu 20 dirham. Jadi mereka tulis aja nih, beberapa dirham gitu. Dirham ini pun bukan original bahasa Arab, mereka ngambil dari Persia nih, drachma. Nih, dirham Sasania Persia ini, drachma. Nah, setelah mereka bisa kuasai Persia, baru mereka keluarkan dirham Islam. Begitu, kesalahan fatal. Nah, mumpung di sini, kita lihat ya, betapa akuratnya Bible nih. 20 sikal perak. Kita lihat dulu bukti arkeologi. Ini ada kode Hammurabi. Hammurabi ini semacam kode-kode hukum lah. Di sini udah dijelaskan ya. Ganti rugi atas kematian tidak sengaja seorang budak milik orang lain adalah 20 shekel perak. hmm. Sesuai kan ya? Tuh. Yusuf kan dianggap budak. Kode Hammurabi ini saya nggak bisa tampilkan, tapi tinggal di Google nih ada nih. Dokumennya Ya, ada. ya. Ini sebelum Masehi. Lalu di hukum nomor 252 juga ditulis nih. Jika adalah seorang budak, bangsawan, maka dia harus membayar sepertiga mina atau 20 sikal perak. Nah, betapa akuratnya tuh Bible. Ini ya, kalau mau disandingkan dengan bukti arkeologi. Tapi sebenarnya nggak perlu menurut saya, karena Alkitab tuh bisa membela dirinya sendiri. Ini kita lihat di Imamat, di sini tertulis, lelaki yang umurnya 5 tahun sampai 20 tahun, harganya 20 sikal. Antara 5 tahun sampai 20 tahun ya. Berapakah umur Yusuf saat dijual? Itu ada di Kejadian 37. Yusuf tak kala itu berumur 17 tahun. Tuh, akurat sekali ya. Akurasi nih. Nah ini. Padahal kita juga mengakui kalau Bible tuh tulisan manusia gitu ya. Dengan ilham Roh Kudus. Tapi betapa akuratnya gitu, akurasinya nih. Buat hal-hal kecil kayak gini aja bisa akurat sekali. Mau disandingkan dengan bukti arkeologi, itu pun akurat. Nah, coba yang di sebelah, isinya apa? Isinya dobol semua. Kosong gitu. Aduh, Iya, kasihan. aduh ya Pak. Oh. Oke, supaya nggak ini, nah inilah. Nah, saya lanjut lah ya. Saya lanjut ke Musa ya. Dia di sini sama nih ya. Di Al-Araf ditulis nih ya. Kami tuliskan untuk Musa pada lau-lau Taurat. Lau-lau dalam kurung Taurat. Mereka Oke, penulis Quran. sebentar Pak. Ciri khas Ya. kami begitu ada yang masuk kita sapa dulu Pak Stenker. Halo, Pak Stenker, selamat datang. Shalom, shalom. Ya. Shalom, shalom. Baik Pak Stenker. Baik, silakan Pak Abraham diselesaikan lalu Pak Abuna. Ya. Di sini mereka penulis Quran udah tahu nih, kalau lau-lau ini artinya lo batu. Ya, tuliskan untuk Musa lau-lau Taurat. Di sini kan bahasa Arabnya nih. Al-awahi artinya tablets, lempengan batu gitu ya. Mereka udah tahu gitu. Nah, kenapa dari lau-lau ini bisa keluar istilah lau mahfuz? Lau mahfuz ini adalah satu tempat.
Iya, ini adalah satu tempat di mana Al-Quran yang mulia loh ya, tersimpan dalam tempat yang terjaga. Nah, mereka curang nih bahasa Indonesianya, terjemahannya tempat. Padahal bahasa Inggrisnya lebih jujur. Tuh, tablet preserve, tablet lempengan batu. Ini ya, lau mahfuz bahasa Arabnya. Launya ini kan ngambil dari sama nih, tabletnya Musa. Saya nggak bisa baca Arab, kita perhatikan bentuk hurufnya aja sama persis. Sama. Iya, sama. Artinya kan lempengan batu gitu. Kenapa mereka bisa jadikan ya? Pak Abram, itu tabletnya merek Samsung atau Oppo atau apa, Pak? Nokia, merek Nokia. Iya. Ya, itu. Mereka ciptakan sendiri nih lau mahfuz. Jadi lau mahfuz nih satu tempat tersimpan semua kitab termasuk Zabur, Injil, Taurat tersimpan. Iya begitu Pak. Nah, kalau saya nilai bahasa Arab tuh bahasa yang miskin, nggak punya kosakata, gitu. Nggak bisa ngebedain satu tempat buat semua kitab dengan lo batu, begitu, dengan lempengan batu. Yang satu ya. Terus yang kedua pemahaman mereka nih ya, lau ya. Dalam kurung Taurat. Jadi mereka penulis Quran ini menyangka dua loh batu yang diterima yang diterima Moses ya, itu adalah Taurat. Padahal kan bukan, itu 10 perintah arah. Nah, coba teman-teman bisa bayangkan nggak, kalau Taurat ini ditulis di loh batu, seberapa banyak batu yang harus Musa terima? Taurat ini kan 5 kitab Musa, dari Kejadian sampai Bilangan. Bisa bayangkan nggak Pak gitu Musa? Aduh, harus punya gudang yang kayak gudang bataringan gitu loh, isinya lempengan batu semua gitu. Ya, tuh, betapa ya, udah minim pemahaman, minim kosakata gitu. Masih mau dianggap bahasa surgawi. Aduh, maaf ya, bullshit semua. Ya, benar-benar agama bullshit nih. Kalau yang masih waras segera tinggalkan lah. Ya, ada Muslim kalau Islam. Bukan stay away lagi Pak. Kalau saya please leave Islam immediately. Leave Islam. Oh, ada yang baru lagi gini. Ya, immediately. Ganti. Ya, ini udah omong kosong semua. Oke, terakhir sebagai penutup ya, saya belajar banyak dari Pak David. Ini nama Ismail dari bahasa Ibrani. Harusnya ada huruf Y ya, Pak David. Yismail ya. Ismail. Ya. Kenapa jadi Ismail di sebelah sana? Ini ada prosesnya ternyata Pak. Ketika diterjemahkan ke Septuaginta, huruf Yunani pun terbatas. Jadi ketika menerjemahkan dari Ibrani, mereka pakai huruf I nih di depan nih. I. Gitu ya. Nah, berlanjut ke Tunggu Pak, saya ketawa sendiri di sini. Tadi coba geser Ismail, tadi kan Arab. Nah, terus Ismail. Ini hanya intermezzo ya. Oh, Ibrani kan kanan ke kiri kan? Ya. Ismail. Oke. Terus saya baca Ibrani-nya kanan ke kiri. Lalu Bapak geser ke Yunani-nya tadi, geser kanan. Saya geser ke transfer, Pak. Ini kan harusnya kan bacanya kiri kanan. Saya baca kanan ke kiri lagi, Pak. Kebalik lagi. Salah, Pak. Ini Septuaginta, Pak. Iya. Septuaginta. Jadi huruf yang tadi depannya Y jadi I kan? Makanya belajar Islam mengasosiasikan kan penting ya. Jangan sampai ditanggung tidak luntur, ternyata luntur tidak ditanggung. Luntur tidak ditanggung. Ya. Lanjut Pak. Selesaikan. Itu saweran, thank you dulu dong sawerannya. Oh iya, terima kasih. Oh iya, terima kasih untuk Yusi Dusi, luar biasa. Super stikernya. Yuk kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yang lain silakan gitu kan. Menyusul. Silakan menyawer. Ya. Kita pindah ke 3 hari 3 malam Pak ya. Kita pindah ke Latin Vulgata. Jadi Ismail, tuh kan. Nah, ini yang diambil sama penulis Quran, Ismail. Waduh. Ya kan? Nah, yang mau saya sampaikan di sini, mereka suka buat narasi gini kan. Yesus orang Aramaik, bahasanya Aramaik. Kenapa Bible bahasa Yunani? Gitu. Selalu mencela itu ya. Gitu ya, teman-teman sering dengar ya. Nah, kalau yang kita lihat di sini,
tanpa ada bahasa Yunani nih di Septuaginta, mereka nggak bisa nyebutkan nama nabinya sendiri. Nah, Setuju nggak? Orang huruf Y kok Ismail jadi Ismail gitu. Itu kan transisinya dari Septuaginta, dari bahasa Yunani. Nah, hal ini juga kita bisa temukan hal yang sama nih. Ishak, ini Ibrani ya. Yishak, pakai Y nih. Betul. Yishak. Begitu pindah ke Septuaginta, jadi huruf I lagi. Ishak. Nah, kita bisa baca di Vulgatanya kan. Isaac, Ishak. Kan Y di ini bahasa Yunani itu belakangan ditambahkan. Iya, Kan itu huruf Pak. baru. Ya. Jadi narasi saya Jadi maksudnya Yunani gini. modern itu ada Y-nya, tapi kalau Yunani kuno tidak ada. Betul. Nah, barulah penulis Quran mengadopsinya jadi Ishak. Jadi narasi saya gini Pak, mereka suka nyela-nyela kitab gospel bahasa Yunani. Ya ini saya mau nunjukin tanpa ada bahasa Yunani, Islam tuh nggak punya nabi, nggak bisa nyebutin nama nabinya. Kalau ini kan bedanya tipis kan antara Ishak dengan Ishak ya. Kita lompat yang lebih jauh lah. Elia. Nih, Ibraninya aslinya Eliyahu. Kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah, artinya Tuhanku adalah Yahweh. Nih, bahasa Inggrisnya kan Elijah. Kalau kita di Indonesia, kita bilangnya Elia kan? Elia, betul. Betul ya? Elia ya. Betul. Ini aslinya Eliyahu. Ketika pindah ke Septuaginta Yunani kuno, jadinya apa nih? Helios. Kita lihat di Vulgata jadinya apa? Elias. Nah, kita lihat di Quran jadinya apa? Ilyas. Ya. Tanpa bahasa Yunani atau Latin ini mereka nggak bisa nyebutin nabinya nih. Orang aslinya Eliyahu jadi Ilyas di mereka gitu. Iya. Parah emang. Parah ini. Parah ya. Nah, ini Yunus ya. Kitab Yunus 1 pasal 3. Yonah. Nah, bahasa Inggrisnya Jonah. Nah, ini juga sama. Ketika pindah ke Septuaginta, jadi Yonas. Kita lihat Latinnya biar bisa kebaca. Saya nggak bisa baca Yunani, itu ya. Yonas. Nah, ini kan yang diadopsi sama penulis Quran gitu. Yang ngaku-ngakunya bahasa Arab tinggi. Yunus. Gimana dari Yonah jadi Yunus kalau nggak melalui bahasa Yunani? Nah, itulah. Coba bahasa dari surga yang begitu tingginya. Dari mana tingginya? Arab tuh miskin, kosakatanya miskin. Semuanya tuh jadi dalih. Oh enggak, itu maksudnya Bahasa kata Arab ini muda banyak makna gitu. Enggak, Bahasa itu semua Arab itu baru ya. ada abad ke-6 sebelum Masehi. Baru mulai dikenal. Itu bahasa muda itu. Bahasa yang sangat muda. Iya Pak, gitu semuanya. Apa ya? Iya, aduh. Ya itulah bullshit semuanya gitu. Kalau ini bahasa ini dengan kosakata tinggi itu pepesan kosong gitu. Nah, ini pasti belum lagi Arab gundul Pak, yang sering juga membingungkan. Arab gundul zaman dulu itu belum Arab gondrong ya, masih Arab gundul itu menyebabkan penyebutan bisa berbeda-beda bunyinya. Iya, gitu. Solomon. Nah, ini Salomon, Raja Salomo. Ini Ibraninya aslinya Shlomo. Nggak ada huruf N-nya, gitu ya. Tidak ada huruf N-nya. Siapa yang nambahin huruf N, lagi-lagi ya ini, Septuaginta. Kita lihat di ininya ya, Latin Vulgatanya. Salomon, nah jadi ada N kan. Nah, saya bersyukur penerjemahan TB benar, Salomo, nggak ada N-nya. Gitu. Benar Salomo karena aslinya kan Shlomo kan. Nah, apa yang terjadi di Quran? Sulaiman ada N-nya. Ini kan ngambil Sulaiman itu saya jadi ingat Pak Sulaiman tukang cilok. Yang mangkal di negeri 3 petang. Iya, itulah. Ini Abuna ya. Ya gitu ya. Bukti ya. Bukan bahasa surga, bukan narasi surga. Cuma narasi sekumpulan manusia dengan pengetahuan terbatas kalau menurut saya sih pribadi.
Ya, sekian Pak. Udah mulai enak saya. Makasih Pak. Aduh, luar ajaib. Terima kasih Pak Pram untuk kebersamaannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.